Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama tentu kita sangat bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat hidayah taufik. Kita orang sudah ngaji, jadi hidayah taufik itu menjadi sesuatu yang sangat kita damba-dambakan, bahwa ilmu yang sudah kita pelajari kita bermohon kepada Allah untuk terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu kabar gembiranya bagi orang-orang yang mengimplementasikan atau mengamalkan ilmu yang sebelumnya, maka Allah janjikan akan dibuka ilmu baru yang sebelumnya kita tidak tahu. Tentu saja ini yang sangat kita harapkan, sehingga kita akan terus maju ke depan dengan menjalani kehidupan dengan jumlah ilmu yang lebih banyak. Kita sungguh sangat berharap dan bersandar kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang dipahamkan dalam soal agama ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang insya Allah nanti kalau meninggal adalah orang-orang yang dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Dan inilah perjuangan seorang muslim yang sesungguhnya. Kita sama-sama berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dua pertemuan terakhir kita mempelajari tentang surga, masih belum selesai. Insya Allah itu bisa memotivasi kita untuk lebih memperjelas cita-cita kita untuk kehidupan kita, sehingga langkah-langkah kita pun menjadi jelas. Ingat bahwa kita sudah pernah bicara tentang mix start from ending, memulai dari akhirnya, dan kita sudah bicara tentang surga, berarti bicara tentang akhir dari semuanya. Kita akan berakhir di sana insya Allah. Maka langkah-langkah yang kita tempuh hari ini adalah langkah-langkah yang membuat kita menuju ke sana insya Allah. Apapun situasi kita, apapun cobaan hidup kita, apapun situasi kita, pastikan itu menjadi fasilitas untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dibuat miskin misalnya, maka bersabar dengan kemiskinannya dan tetap istiqomah di dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menuju surga. Orang dengan kekayaannya, dia bersyukur dengan kekayaannya, maka sesungguhnya kekayaannya menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan soal apa yang dititipkan kepada kita, tapi soal bagaimana sikap kita terhadap titipan itu. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Karena ingat bahwa Allah itu tidak ditanya perbuatannya, kita yang ditanya perbuatan kita. Allah itu nggak ditanya perbuatannya, mengapa engkau jadikan saya begini, ya Allah enggak ditanya itu. Kita yang ditanya bagaimana sikapmu ketika engkau menerima semuanya. Sebagaimana kita sampaikan bahwa al khair khairatullah, yang terbaik pilihan Allah, yang terbaik pilihan Allah. Dan saya selalu menggunakan ini sebagai patokan, bahwa yang terbaik pilihan Allah. Kita harus yakin itu, kita harus sangat yakin itu. Jadi semua kondisi kita, apapun kondisinya, yakinlah pasti itu pilihan terbaik buat kita. Hanya saja kadang-kadang kita nggak tahu hikmahnya. Maka kemarin kita di Miftahul sudah belajar tentang bagaimana Allah berkehendak, yaitu muradan li dzatihi dan muradan li ghairihi. Allah berkehendak kepada zatnya, dan Allah berkehendak bukan kepada zatnya, tapi di balik zat itu. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW cetok, Allah menciptakan kebaikan di situ. Allah menciptakan iblis laknatullah alaih. Allah sebenarnya bukan iblisnya itu yang dikehendaki, tapi di balik hikmah setelah iblis ada itu yang diharapkan, yaitu orang-orang jadi berbuat dosa dan beristighfar kepada Allah, sehingga Allah ketahuan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bagaimana mengetahui Allah Maha Pengampun kalau tidak ada orang berdosa, tidak ada orang yang beristighfar? Maka namanya muradan li ghairihi. Allah berkehendak orang minta ampun kepada Allah, tapi dengan diciptakan iblis laknatullah alaih. Kadang kita dibuat sakit, Allah menghendaki sesuatu di balik sakit itu apa? Nah, ini yang harusnya kita bisa ambil, sehingga kita bisa bersabar di dalam memahami semua proses kehidupan ini, insya Allah.
Dan itu obat yang sangat manjur untuk membuat kita tenang, karena kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Kemudian kemarin saya di Masjid Baitul Salam sedikit menyinggung tentang masalah sholat. Saya ingatkan ke jenengan sedikit ya, untuk awal ini, yaitu bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan lil abdi, seorang hamba itu baina yadaillahi mauqifan. Sesungguhnya seorang hamba itu akan bertemu dengan Allah dalam dua keadaan, dalam dua mauqif. Mauqif itu keadaan nih, dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu mauqifun baina yadaihi fi sholat. Pertemuan pertama seorang hamba dengan Rabbnya adalah dalam keadaan dia sholat. Maka kita tadi sholat itu sesungguhnya sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tadi dibacakan surah Nuh sama Amar. Bagi yang paham artinya itu pasti gergel banget ya. Di akhir lembaran pertama yang dibacakan di rakaat pertama dikatakan faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultus taghfiru rabbakum, ucapkanlah istighfar kepada Allah. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah itu ghaffar, maha pengampun. Jadi kita kan buat kesalahan tuh dalam sehari, ya kan? Kita buat kesalahan macam-macam lah. Maka diceritakan di dalam kisah Nuh itu orang sudah lewat batas itu. Kayak mana tuh berbuat salahnya? Gitu. Inilah kaum yang kali pertama berbuat syirik. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada perbuatan syirik sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam. Maka dikatakan faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Meskipun begitu, kalian beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffar. Dia Allah itu maha pengampun. Ketahuilah Rabbnya kalian itu maha pengampun. Sadar-sadarlah Rabbnya kalian itu maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan engkau minta ampun kepada Allah di ayat di rakaat kedua dibaca oleh Amar, yursilis samaa alaikum midrara. Sesungguhnya dengan kalian beristighfar kepada Allah itu akan diturunkan midrara, hujan yang lebat tapi penuh berkah. Sayangnya mereka tidak beristighfar sehingga hujannya menjadi hujan yang sangat menyedihkan. Kalau di situ dijanjikan akan diturunkan hujan yang lebat, engkau akan diberi harta. Disebutkan di situ bi amwalin wa banin, engkau akan diberi harta yang banyak, anak-anak yang soleh, diberi kebun-kebun. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau jenengan sudah biasa seperti itu tadi, saya yakin jenengan habis sholat itu pengen baca Quran. Saya saja begitu. Kadang-kadang kan alhamdulillah saya nggak baca surat Nuh kayak gini tadi, tahu-tahu dibacakan itu rasanya kayak pengen bersentuhan dengan Quran, kayak pengen pulang ke rumah pengen baca gitu. Itu yang saya rasakan. Jenengan begitu nggak? Jadi pentingnya paham arti. Atau lagu, kadang-kadang lagu juga mempengaruhi. Dengan lagu yang baik itu nanti jadi kita pengen segera berinteraksi dengan apa, dan kayak nggak tahan. Demi Allah, saya kadang-kadang kalau ada dengar bacaan imam yang kita suka itu tuh pengen segera duduk berinteraksi dengan Quran. Nah ini makanya masjid itu penting menyediakan imam yang bagus itu karena punya pengaruh, sangat punya pengaruh. Saya kalau di Masjid Al-Yakin itu ada namanya Mas Sahrullah. Itu Masya Allah bacaannya itu Masya Allah. Kalau beliau yang baca itu saya kayak pengen mulih, kayak pengen moco Quran aja gitu rasanya. Rasanya jadi Quran menjadi sangat lekat banget. Dan sejatinya memang orang-orang beriman seharusnya begitu. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat Al-Quran dia tergetar hatinya dan dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meningkat keimanannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Jadi pertemuan awal kita dengan Allah adalah ketika kita sholat, maka pastikan sholat kita berkualitas. Itu waktu-waktu yang sangat hebat buat kita. Kemudian yang kedua, mauqifun baina yadayhi yauma liqaihi. Pertemuan pada saat nanti kita di yaumil akhir. Yaitu ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di mana kita sangat berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali saya ulang, keadaan di mana kita sangat ingin prosesnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya pelajaran seperti itu sudah kita dapat di dunia ya. Jangan kalau mau ujian atau apalah urusan pengennya lah dimudahkan tuh. Misalnya kayak Mas ini pernah kecelakaan, pengennya dimudahkan tuh Mas ini. Ketemu sama orang yang muda, tidak ada wong apian, enggak ribut, enggak rewel. Ya. Demikian juga kita. Ya, hari dimana kita sangat berharap Allah kasih kemudahan kepada kita. Nah itu disebutkan ya, oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid disebutkan faman koma bihaqil mauqifil awal, barang siapa yang di mauqif awal, ada dua pertemuan tuh, sholat dan ketika nanti yaumil akhir. Mauqif awal adalah ketika kita sholat. Barang siapa yang memberikan hak secara sempurna di mauqif yang pertama, di pertemuan yang pertama yaitu sholat, maka dikatakan hawana alaihil mauqifil akhir, maka Allah akan permudah dia di pertemuan yang lain. Pertemuan satunya akhir itu yang satunya ya, berarti pertemuan nanti di yaumil akhir. Jadi proses mendapatkan kemudahan di yaumil akhir itu sekarang kita ketika sholat. Maka janganlah dengan berangkat sholat dalam kondisi galau, jangan berangkat sholat dalam kondisi betul-betul berharap bertemu dengan wajah Allah, berharap itu Allah. Bukankah kita pernah mendengar kesaksian orang-orang hebat itu, orang-orang sholat itu sholatnya banyak? Kenapa? Karena ternyata dengan sholat banyak itu hidup menjadi efektif. Dulu kalau orang-orang yang belum belajar kan semua orang bekerjaan kalau sholat sampai 100 rakaat. Di tempatnya Pak Tovan itu ada yang mengatakan seperti itu. Memangnya orang bekerjaan kok sholat sampai ratusan rakaat begitu. Makanya kalau saya singgung Pak Tovan. Iya, namanya nggak disebut. Dan mereka juga nggak tahu kalau saya tahu kan Pak. Harus begitu. Iya. Masya Allah. Padahal kesaksiannya orang-orang yang bertambah jumlah sholatnya justru pekerjaannya menjadi lebih efektif, lebih efisien. Itu bukti itu terbukti, cuma jangan buktikan. Mas Wawan misalnya pekerjaan hari ini apa saja Mas Wawan? Kalau jenengan jumlah sholat sunnahnya banyak, yakin lebih efektif. Ya Allah yang ngatur, terserah Allah. Nanti akan dibuat menjadi mudah, efektif, cepat selesai, berkah barokah, konsumen nggak komplain, gitu. Dan itu yang mengatur semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita mencoba terus membangun sholat kita dengan baik. Kita koreksi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini akhir tahun. Gitu, kita sudah mau masuk awal tahun. Kita mengkoreksi apa yang sudah lewat buat kita. Kita sudah mau masuk Al-Muharram 1447 Hijriah. Jadi pengingat buat kita bahwa kita umurnya sudah cukup panjang, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Insan ayat 26, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Jelas banget nggih. Pada sebagian malam bersujudlah kepadanya, bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang. Nah kita koreksi selama 1 tahun terakhir kita, selama bulan-bulan hijriah lewat, apakah malam kita termasuk yang malam yang panjang dalam bertasbih kepada Allah atau tidak. Jadi saya berharap kita ngaji seperti ini tuh selalu mengkoreksi tentang apa-apa yang lewat, karena yang lewat sudah nggak bisa dirubah nih. Maka yang lewat itu jadi pelajaran untuk yang akan datang. Jangan sampai kita ngaji kemudian tidak bertambah efektif kehidupan kita. Seiring bertambahnya ilmu, seharusnya seiring bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini ayat yang pendek, Al-Insan 26, tapi pesannya sangat mendalam. Ini Allah yang berfirman, Zat yang menciptakan kita, mengatakan pada sebagian malam bersujudlah kepadanya, sholat kepada Allah maksudnya, dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang. Ya, tasbih di situ kalau kita merujuk kepada ucapannya, ucapan subhanallah, menyucikan Allah. Kita juga bisa dalam ayat yang dikatakan hum yastaghfiruna bil ashar, adalah orang-orang yang banyak beristighfar di ujung malam. Kita koreksi betul di bagian ini. Jadi kita ngaji sudah lama, kita koreksi betul bagian ini. Karena bertambahnya ilmu, otomatis khasanah kehidupan kita juga lebih banyak. Maka variasi ibadah kita juga harus lebih banyak dan lebih panjang.
Maka di sini katakan lailan tawila, pada malam yang panjang gitu. Wali kalau sudah di atas 40 itu ya mau apa sih kalau bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menyebut inna awala ma yuhassabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang dihisab kali pertama nanti di yaumil akhir adalah salatnya. Maka di akhir tahun kita koreksi salat kita bagaimana. Ini harus ini. Harus nih. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan berhasil. Aflaha wa anjaha. Aflah itu beruntung ya. Hayalal falah, aflah itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Ayo cari keuntungan, hayalal falah. Maka barang dikatakan fa in saluhat, barang siapa yang salatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha. Dia adalah orang yang beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, jikalau buruk sholatnya, faqad khaba wa khosara, maka dia adalah orang yang gagal dan merugi. Jelas sih bahwa seseorang yang sholatnya rusak, dia adalah orang yang gagal dan merugi. Ini sebuah kepastian yang datang dari Muhammad SAW tentang keadaan seseorang nanti yaumil akhir yang sholatnya rusak. Dia adalah orang yang gagal dan merugi. Kalimat merugi ini di dunia aja kita takuti. Kita bisnis merugi itu kan sudah buang waktu, buang modal, rugi. Makanya kita jangan sampai yang dalam kondisi seperti itu. Dan ciri khasnya adalah lewat sholat kita. Kemudian dikatakan fa inin taqasa min faridatihi sayun qala rabbu azza wajal. Ketika ada seseorang ternyata sholat faridahnya, sholat fardunya 17 rakaat itu ternyata kurang bagus. Kurang bagus ini bukan meninggalkan loh ya. Kurang bagus maksudnya kadang-kadang sholat zuhur wis meh asar, sholat asar wis meh maghrib gitu. Coba jangan perhatikan ini. Fa in taqasa min faridatihi sayun qala rabbu azza, maka Allah itu berfirman kepada malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, unduru li abdi min tatawu'in. Unduru, lihatlah hal li abdi min tatawu'in. Lihatlah apakah hambaku ini punya sholat sunnah. Ini perhatikan ini. Jadi sholat sunnah itu fungsinya untuk apa? Melengkapi hal-hal yang kurang baik di sholat fardu kita. Kurang baik itu meninggalkan loh ya. Itu tadi wayai sholat undur sampai datang waktu berikutnya, kelalaian. Subhanallah. Kemudian dikatakan jika memang ada tatawu'nya, tatawuk itu sholat sunat nih, sholat sunat. Fayukammalu minha man taqasa minal faridah. Sempurnakanlah sholat-sholatnya dia itu dengannya di situ adalah sholat sunnah. Jadi sekali lagi, fa in taqasa min faridah sayun, jikalau sholat fardunya kok ada yang kurang baik. Ya kalau sudah ngaji sebenarnya kan harusnya sudah baik. Tapi faktanya kadang-kadang karena sebuah keadaan namanya orang ada saja kadang-kadang mungkin seminggu pisan keri, duhure keri gitu. Kudune lah ora keri, tapi kadang-kadang karena sebuah keadaan tanggung ngendalan misalnya Mas Wawan lagi tanggung dioyak-oyak kerjaan, misalnya nggak sempat mampir ke masjid. Nah yang seperti itu masuk dalam kalimat fa inin taqasa min faridah sayun. Jikalau yang faridah sholat fardunya itu ada yang kurang-kurang, maka dikatakan unduru hali abdi min tatawu'in. Coba periksa itu Mas Wawan itu sholat sunnahnya banyak enggak? Ada enggak? Kata Allah gitu. Jikalau ada maka fayukammalu minha, udah lengkapi dengan itu, perbaiki dengan itu. Nah kenapa ini menjadi hal yang sampai seperti ini? Karena ini termasuk dalam hadis Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya kan sholat itu. Maka sesuatu yang kurang di bagian yang inti itu harus ada tembelnya. Harus ada tembelnya. Buniyal Islam ala khamsin. Ini masjid ini pas banget untuk gambarkan nih.
Buniyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam dibangun di atas 5 perkara. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pas banget nih maksud ini karena ada tengahnya ini. Tengahnya ini adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sepakat semua ulama kalau ini yang tidak ada ambruk. Sepakat oleh ulama. Berarti kalau jenengan nggak punya asyhadu alla ilaha illallah ya sudah, jenengan udah neraka jahanam selama-lamanya. Kalau tiang ini yang ambruk, maka sudah, yang lain itu nggak manfaat. Tapi kalau ini yang ambruk, itu yang ambruk, itu yang ambruk, itu masih mungkin. Makanya di sini dikatakan fa inin taqasa min fardhah, itu bagian apa? Salat. Mungkin tiang yang ini salat, yang ini salat, yang itu zakat, yang itu puasa, yang itu haji. Ini adalah syahadatnya. Sepakat para ulama kalau ini yang ambruk, maka ambruk, yang lain nggak kepakai. Tapi kalau itu yang ambruk, itu masih diampuni insya Allah. Pelaku dosa besar tapi diampuni. Maka di akhir hadis dikatakan di sini, "Tsumma takunu sa'iru amalihi ala hada." Demikianlah untuk seluruh kegiatan ibadah kondisinya seperti itu. Maksudnya misalnya dengan sedekah, zakat mal. Ternyata zakat mal dengan masih ada yang keliru. Maka apakah orang itu melaksanakan sedekah yang lain, infakah, maka yang sunnah-sunnah itu akan menggenapkan untuk yang zakat malnya. Orang yang sudah sampai nisab, sampai haul, itu kan harus zakat mal sejumlah yang ditentukan. Kalau sekarang berarti kalau 85 gram ya sekitar berapa tuh, kali 1 sekali 2 juta nih mungkin ya. Sekarang harga emas berapa sih? 2 juta nih. Berarti sekitar ya 150 juta lah. Kalau jenengan punya uang tabungan 150 juta dan itu mengendap selama 1 tahun, maka wajib buat panjenengan melaksanakan zakat mal. Dulu mungkin belum hadir ilmu kepada jenengan. Pak Tovan misalnya, dulu Pak Tovan sempat punya mungkin Pak Tovan zaman waktu awal-awal. Ternyata waktu itu misalnya kalau ada tahun yang lewat sehingga menjadi dikatakan fa'idin taqasa min fardhah, apa-apa yang wajib itu menjadi jumlahnya kurang, maka dikatakan unduru hali abdi min tatawwur. Apakah dia melakukan yang sunnah-sunnah, apakah dia infak, apakah dia sedekah, dengan itu maka fayukammalu minha, maka lengkapilah dengan yang seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Kecuali tiang ini udah nggak bisa nih. Kalau ini gugur ya sudah, nggak bisa apa-apa. Maka kalau jangan perhatikan ini keterangan para ulama tuh seperti ini. Kalau ada gambar itu membangun gambar seperti ini. Ini kebetulan pas banget ini. Jadi inilah menggambarkan tentang rukun Islam. Buniyal Islam. Jadi Rasulullah itu menyebut Islam itu seperti bangunan. Buniyal Islam, bangunan Islam begitu. Ala dibangun di atas khamsin 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Begitu. Maka yang tiang-tiang yang 5 ini nggak boleh jelek. Gitu. Jadi ini persoalan persoalan kita memilih yang paling utama dulu maksudnya. Ini makanya saya membahas sholat karena hal itu. Jadi sekali lagi ini menjadi pengingat di akhir tahun buat kita untuk koreksi sholat kita. Ketahuilah seluruh nabi-nabi juga disuruh sholat. Seluruh nabi-nabi disuruh sholat. Dulu waktu di sini waktu saya masih di Gonjen itu belajar, saya sering ngimam itu pakai surat Toha. Ini udah lama banget gak dibaca ya. Di situ disebutkan di ayat 14 itu innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini indah banget ini dulu anunya bacaannya. Saya lama nggak baca ini. Itu tentang apa? Musa alaihissalam ketika diberi pengetahuan oleh Allah. Kita tahu nih, Nabi Musa itu diajak ngomong sama Allah langsung. Dikatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku, fatbudni, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini Nabi Musa alaihissalam.
Jadi persoalan soal ini persoalan yang diberikan kepada seluruh nabi-nabi sebelum kita. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam beberapa ayat disebutkan, banyak sekali Nabi Ibrahim tentang kisah sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa juga dalam Quran surah Maryam misalnya yang terkenal banget sekarang ayatnya mulai ayat 30, 31, 32, 33 kalau nggak keliru ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitab, dan seterusnya itu. Dengar tak, sering tak dengar itu? Kan terkenal banget, banyak dibaca itu tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam yang disitu disebut, kalau kita jangan ikuti sampai beberapa ayat wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati, dan Allah perintahkan kepadaku dengan sholat wa zakati, dan zakat madhumtu hayya, di sepanjang kehidupan dia. Jadi soal sholat ini soal besar, maka di akhir tahun ini kita koreksi apakah sholat kita sudah benar-benar clear. Ini persoalan pokok perkara, jangan sampai kita rajin ngaji kemudian sholat kita kurang baik. Rasulullah bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Itu yang sering saya katakan ke anak-anak saya, jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Anak-anak muda kadang-kadang suka telat kadang sok gampang subhanallah. Saya ngajak Amar kayak gini, Abdullah gini, proses membangunkannya itu susah karena mereka tuh kena HP, khususnya Amar itu masih banyak pegang HP kalau malam, jadi suka lewat malam pagi-pagi sampai ayahnya harus keras banget, kadang-kadang jadi keluar kata-kata jelek. Saya kadang-kadang juga masih terganggu dengan kalimat-kalimat yang nggak bagus, karena bangun biasanya banget udah ditunggu Pak Tovan itu di luar. Kayak gitu kadang-kadang isi gini, sudah ditunggu Pak Tovan 10 menit. Kadang-kadang kayak gitu. Subhanallah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-ahdu lati bainana wa bainakum al-ahdu lati bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kita, Rasulullah dengan para sahabat dan mereka orang-orang adalah sholat. Dikatakan, wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah ini peringatan buat kita semua bahwa kita memperbaiki sholat sebaik-baiknya. Moga diunjuk yang sudah ada. Bismillah. Hari ini tuh saya rencana habis pengajian ini nanti ke Cilacap ya. Sampai hari Selasa insya Allah, karena ada ponakan menikah dan saya yang ditugasi untuk nganter untuk wakil keluarga, jadinya di Al-Ma'arij libur Pak. Di Al-Ma'arij libur. Nah baik, kita lanjutkan ya. Kemudian apa yang kita koreksi di akhir tahun sebelum masuk awal tahun selain sholat, udah clear salat perbanyak dan perbaiki kualitasnya. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran sehingga ketika ada orang baca kita tahu apa yang dibaca. Ya minimal jangan pernah moco artinya lah. Oh surat Nuh kayak gitu isinya, itu loh. Jadi konsentrasi sholat ya. Jangan nuntut begini. Ya imamnya moco sing aku ngerti wae. Lah sing ngerti sithik men. Kan gitu kan, ada fikihnya sebenarnya kan, imam baca yang makmum tahu. Tapi nek ketut makmum Indonesia, ya macane kul hufalak nas wae. Ora genti-genti lah ya masalah kok. Memang ayat Al-Qur'an cuma itu gitu kan. Jadi kadang-kadang dilematis sih. Fikihnya seorang imam sebaiknya membaca yang kira-kira makmumnya tahu. Masalahnya makmumnya tahunya cuma itu wae tok. Nah moco terus apa ya, terus itu yang dibaca gitu loh. Jadi kadang-kadang jadi imam itu adalah dilematis. Imam yang belajar maksudnya, orang belajar sih orang urus imam baik. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis terbalik adalah persoalan zikir.